Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Oksa. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang pengembangan pelanggan digital, khususnya dalam konteks eksperimen. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita telusuri dan pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita ke langkah eksperimen, kita harus tahu dulu nih, kenapa uji terhadap hipotesis bisnis digital itu penting dilakukan. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa uji hipotesis bisnis digital itu penting. Yang pertama itu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian pada sebuah ide bisnis. Sebagai contoh, kita sebagai pembuat bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana ide kita dapat berhasil di pasar. Sebelum mengimplementasikan suatu konsep bisnis secara penuh, penting juga untuk kita memastikan bahwa hipotesis yang mendasarinya memiliki dasar yang kuat. Uji hipotesis dapat memberikan wawasan mengenai seberapa efektif ide tersebut dalam kondisi nyata, sehingga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi resiko yang serius. Lalu, yang kedua, itu menghasilkan bukti yang lemah atau kuat yang membantah atau mendukung hipotesis. Nah, maksudnya di sini, uji terhadap hipotesis bisnis digital itu juga membantu menghasilkan bukti konkret yang dapat membantah atau mendukung hipotesis yang diajukan. Nah, maka dari itu, kita perlu lakukan eksperimen pada hipotesis yang sudah diajukan, sehingga hasil atau data dari hasil uji ini memberikan keputusan informasi yang lebih akurat dan terukur mengenai performa ide bisnis yang kita buat. Nah, bukti yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan strategi lebih lanjut, seperti melanjutkan, mengubah, atau menghentikan implementasi strategi bisnis. Lalu, yang ketiga itu dilakukan secara singkat atau lama dan biaya yang murah atau mahal. Maksudnya di sini, uji hipotesis bisnis digital dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk uji coba prototipe, survei, dan customer interview atau lainnya. Nah, keuntungan dari metode ini adalah kemampuannya untuk memberikan hasil dalam waktu relatif singkat, tergantung pada skala dan kompleksitas uji yang dilakukan. Nah, selain itu, biaya untuk melakukan uji coba ini dapat disesuaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dengan menggunakan pendekatan yang efisien dan teknologi digital, perusahaan dapat menghemat biaya dibandingkan dengan resiko besar yang mungkin timbul jika ide bisnis diluncurkan tanpa validasi. Nah, setelah kita sudah mengetahui nih alasannya mengapa uji terhadap hipotesis bisnis digital itu penting, maka langkah selanjutnya kita perlu memilih metode eksperimen apa yang tepat untuk menguji hipotesis kita yang udah kita ajukan. Nah, jadi di sini terdapat dua metode, yaitu eh, metode confidence level dan discovery experiment. Nah, confidence level adalah sejauh mana kita yakin bahwa bukti yang kita miliki cukup kuat untuk mendukung atau membantah suatu hipotesis. Nah, penting juga untuk kita mengetahui bahwa tidak semua bukti atau wawasan memiliki bobot yang sama. Semakin banyak pengalaman yang kita jalani dengan bukti yang semakin kuat, semakin besar juga confidence level kita terhadap hipotesis tertentu. Nah, pada gambar di sini terdapat tiga dimensi untuk membantu kita dalam menentukan confidence level. Nah, yang pertama itu ada type of test dan strength of evidence. Sebagai contoh, pada di sini ada customer interview, di mana yang memiliki strength of evidence-nya itu satu titik atau poin, satu poin, yang artinya relatif lemah.
Sedangkan mock cells memiliki strength of evidence-nya itu 4 titik atau 4 poin yang berarti sangat kuat. Artinya di sini berbagai jenis bukti memiliki kekuatan yang berbeda-beda, tidak memiliki bobot yang sama. Namun, di sisi lain, tujuan yang diperjuangkan dalam kita menentukan hipotesis ini, kita harus mencari indikator yang sangat kuat. Lalu, yang kedua itu ada number of data points. Nah, pada dimensi yang ini, semakin banyak titik data yang dikumpulkan dalam setiap percobaan, semakin besar juga keuntungannya. Sebagai contoh, di sini ada 10 orang dari customer interview yang mungkin tampak cukup, namun tidak sebanding dengan kelemahannya karena strength of evidence-nya juga cuma 1 titik. Jika dibandingkan dengan 100 orang dengan jumlah data yang lebih besar, kemungkinan hasilnya bakal lebih akurat dan dapat tercapai, terutama ketika membandingkan dengan hanya memiliki 100 poin data pada survei pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada resulting evidence quality. Nah, itu adalah indikator yang memberikan argumen sejauh mana kekuatan atau kelemahan dari jenis bukti yang bisa diajukan. Apakah jenis bukti ini kuat atau lemah? Selanjutnya, itu setelah kita mengetahui confidence level, langkah selanjutnya itu adalah menentukan discovery eksperimen. Dimulai dengan kita memilih jenis eksperimen berdasarkan apa yang menjadi tujuan hipotesisnya. Selanjutnya, penting juga untuk kita mempertimbangkan urgensi waktu, biaya, dan kecepatan dalam pengerjaannya. Serta evidence strength-nya juga perlu dipertimbangkan dalam menguji hipotesis tersebut. Nah, langkah praktisnya dalam discovery eksperimen ini, kita bisa melakukan dengan memilih pertimbangan dengan harga yang biaya yang dikeluarkan murah dan cepat dalam pengerjaannya. Namun, untuk meningkatkan kekuatan bukti, kita perlu melakukan beberapa percobaan dengan hipotesis yang sama. Nah, kita juga perlu pertimbangkan juga untuk selalu pilih eksperimen yang menghasilkan bukti terkuat dan kurangi kepastian sebanyak kita sebelum membangun apapun. Karena orang sering berpikir mereka perlu membangun sesuatu untuk mulai menguji sebuah ide bisnis. Nah, dalam konteks project tim kami, yaitu pada ide bisnis layanan catering, kami telah berdiskusi dan memilih 2 jenis metode eksperimen. Yang pertama itu ada search trend analysis dan discovery survey. Nah, kenapa kita memilih 2 metode ini? Karena tidak ada biaya yang harus dikeluarkan dan cepat dalam pengerjaannya. Nah, dengan strength of evidence yang rata-rata, artinya tidak yang paling kuat dan tidak paling lemah juga. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah memilih dan menentukan metode eksperimen yang kita mau lakukan terhadap uji hipotesis, langkah selanjutnya adalah kita lakukan eksperimen untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan memiliki bukti yang mendukung atau membantah. Nah, eksperimen ini menjadi langkah krusial dalam validasi konsep bisnis, di mana kita secara aktif mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari hipotesis tersebut. Nah, tahapan pertamanya itu dalam merancang serangkaian pengujian adalah dengan membuat test card. Nah, test card ini berperan sebagai panduan rinci yang memungkinkan kita untuk secara sistematis menguji hipotesis sebelum memasuki tahap eksperimen. Dengan merinci langkah-langkah uji,
kita dapat menentukan variabel yang perlu diukur, metode pengujian yang akan digunakan, serta kriteria keberhasilan yang akan dinilai. Dengan demikian, pengguna test-card tidak hanya mempermudah perencanaan eksperimen, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengujian hipotesis secara keseluruhan. Hmm. Nah, dalam konteks proyek tim kami memiliki dua metode eksperimen pada satu hipotesis dalam melakukan pembuktian. Nah, untuk tes card yang pertama, tim kami tadi memilih search trend analysis pada proses eksperimen. Dengan isi hipotesis, dengan adanya catering memudahkan komunitas peduli sosial dalam mencari konsumen untuk kebutuhan sosial mereka. Nah, cara yang kami lakukan dalam mendukung hipotesis tersebut adalah dengan mencari kevalidan tren di Google dan melakukan analisis dengan menggunakan ChatGPT. Maka, data yang dapat diukur dalam eksperimen ini adalah mengetahui berapa banyak komunitas peduli sosial sekitar Jabodetabek yang menggunakan jasa catering. Maka, untuk mengukur keberhasilan eksperimennya adalah dengan 1.000 pencarian mengenai komunitas penggunaan catering. Nah, lalu ini merupakan hasil bukti pencarian eksperimen dalam metode search trend analysis. Nah, setelah melakukan metode eksperimen yang telah dipilih tadi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi hasil temuan eksperimen, di mana proses ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai apakah eksperimen tersebut berhasil atau gagal. Setelah mendapatkan gambaran menyeluruh, hasil eksperimen tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk learning card. Nah, learning card itu menjadi suatu wadah yang memuat informasi rinci mengenai proses, temuan, dan pelajaran yang dapat diambil dari eksperimen tersebut. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan hasil akhir, tapi juga pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan setiap langkah eksperimen yang telah dilakukan. Nah, dalam konteks proyek tim kami, dari hasil uji hipotesis tersebut, mengetahui bahwa bukti eksperimen bukan tidak ada, tapi sedikit artikel berita, posting media sosial, atau forum diskusi yang secara eksplisit menyebutkan hubungan antara catering dan komunitas peduli sosial. Nah, dikarenakan metode search trend ini kurang karena tidak memiliki bukti yang mendukung bahwa komunitas peduli sosial secara luas menggunakan layanan catering untuk kegiatan berbagi mereka, maka kami melakukan tindak lanjut untuk membuat metode eksperimen yang baru dengan menggunakan discovery survey kepada anggota komunitas peduli sosial untuk memvalidasi apakah mereka benar-benar tidak menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka. Nah, setelah dilakukan eksperimen pertama dan bisa dibilang gagal dalam membuktikan hipotesisnya, kami melakukan percobaan untuk kedua kali pada hipotesis yang sama dengan menggunakan metode discovery survey. Nah, eksperimen yang kita lakukan, kita melakukan survei pada Google Form, melalui Google Form terhadap kurang lebih 120 orang dari berbagai komunitas peduli sosial. Nah, data yang dapat diukur dalam eksperimen ini, kami dapat mengetahui seberapa banyak komunitas peduli sosial yang menggunakan catering. Nah, untuk mengukur keberhasilan eksperimennya adalah dengan 80% orang yang melakukan survei menyatakan bahwa kegiatan komunitas mereka menggunakan jasa catering dalam kegiatan berbagi mereka. Nah, lalu ini merupakan hasil bukti pencarian eksperimen dalam metode discovery survey melalui Google Form. Nah, selanjutnya hasil learning card
Pada metode yang kedua ini, yaitu discovery survey, dalam hasil bukti eksperimennya yang sudah dilakukan melalui Google Form, data tersebut menampilkan bahwa 82% orang dari komunitas peduli sosial pernah menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka. Sedangkan 18% sisanya tidak mengatakan tidak sebagai tidak pernah menggunakan layanan catering dalam kegiatan berbagi mereka. Maka, insight yang didapat dari hasil eksperimen tersebut bahwa tingginya presentasi pengguna catering menunjukkan bahwa catering populer di kalangan komunitas peduli sosial. Maka, untuk mendapatkan wawasan yang lebih lanjut, tim kami perlu melakukan eksplorasi lagi atau menggali lebih dalam untuk memahami sejauh mana kepuasan mereka dalam menggunakan layanan catering, dan demikian kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Seperti itu. Oke, dikarenakan semua poin sudah saya bahas, terima kasih sudah mendengar dan menyimak penjelasan saya dengan baik. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan mudah dipahami. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.